Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Paskah di Ruang Atas. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Anak-anak, Paskah adalah klimaks dari pelayanan Yesus sebagai korban anak domba Allah. Dia akan dikorbankan sebagai korban Paskah untuk mengakhiri penggunaan domba jantan yang selama ini dikorbankan setiap perayaan Paskah. Setiap tahunnya orang Israel dan sampai zaman Yahudi melakukan perayaan besar untuk memperingati kelepasan bangsa Israel dari Mesir. Perayaan itu disebut Paskah. Pada saat Israel keluar meninggalkan Mesir, dipimpin Musa menuju tanah perjanjian Tuhan, setiap keluarga Israel harus menyembelih seekor domba jantan berumur 1 tahun pada sore hari sebagai korban Paskah. Ketika malaikat maut melihat darah domba di ambang pintu rumah setiap orang Israel, maka malaikat maut itu akan melewatkan rumah itu sehingga anak sulung mereka akan tetap hidup. Keluaran 12. Domba yang selama ini mereka sembelih setiap kali merayakan Paskah adalah simbol untuk menggantikan pelayanan Yesus. Yesus harus dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk menjadi jaminan keselamatan setiap orang yang bertobat. Itulah yang akan dialami Yesus pada perayaan Paskah Yahudi ketika itu. Maka tibalah hari roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Lukas 22 ayat 7 dan 8. Ketika itu adalah hari Kamis malam. Yesus bersama 12 muridnya juga melakukan aturan bagaimana merayakan Paskah, yaitu harus makan domba Paskah. Dia berkata kepada muridnya, "Pergilah ke kota,
Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Markus 14 ayat 13 hingga 15. Di tempat itulah Yesus merayakan Paskah yang terakhir sebelum dia dikorbankan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sesungguhnya itulah perayaan Paskah yang terakhir untuk selama-lamanya, karena Yesus sudah melaksanakan makna dari perayaan Paskah yang telah dimulai sejak keluarnya Israel dari Mesir. Ketika itulah Yesus di ruang atas, ia memperkenalkan makna Paskah kepada murid-muridnya. Dia melakukan upacara yang baru, pengganti Paskah, untuk dilakukan setelah penyalibannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus 14 ayat 22 hingga 24. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah bahwa engkau sudah menerima pengorbanan Yesus untuk keselamatanmu. Pengorbanan itu telah dinyatakannya pada perayaan Paskah di ruang atas. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk memastikan bahwa engkau sudah menerima pengorbanan Yesus untuk keselamatanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.